Shalom, berjumpa lagi dalam Midweek Worship Community pada hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dan Raja kita. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyikan sekali lagi, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be Yesus Tuhan, Engkau besar
besarkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyikan bersama-sama. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Benar Tuhan, nama-Mu saja yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Biarlah sepanjang hidup kami, selama kami masih bernafas Tuhan, biar kami senantiasa memuji dan meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami juga Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk kami terus melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-firman Tuhan yang kami terima, khususnya di saat-saat seperti ini Tuhan, dapat membentuk terus kehidupan rohani kami, sehingga kehidupan rohani kami Tuhan Yesus dapat menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa kehidupan kami dapat dipakai menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Di tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan Yesus, sungguh kami membutuhkan Engkau yang membimbing kami Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi juga setiap hati kami yang mendengar di Midweek Worship Community saat hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh benar-benar mendapatkan berkat yang baru Tuhan Yesus yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang sahabat Midweek Worship Community, Pastor Andreas dari Surabaya. God with us. Shalom para anggota Midweek Worship, baik di Indonesia, di USA, maupun di Holland. Saudara, senang sekali saya bisa bersekutu bersama-sama saudara dan bisa sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Perkenalkan lebih dulu, saya adalah sahabat Pastor Nathan, dan kami bersama-sama ditabiskan sebagai hamba Tuhan di momentum yang sama di Lembang. Puji Tuhan, dari tempat ini saya ingin menyampaikan terang firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami berada dalam suasana penyembahan. Di dalam Midweek Worship ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Dan Kau begitu baik telah menuntun kami,
memasuki tahun 2021 ini, kami yakin percaya bahwa pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan mulai, Tuhan akan meneruskannya hingga pada akhirnya sampai Tuhan Yesus dinyatakan pada akhir zaman sebagai Raja yang datang kembali ke dunia ini menjemput kami untuk tinggal di surga. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya kami haturkan kepada sesembahan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di hari Valentine Day, kita biasanya memberi atau menerima mungkin bunga atau coklat dari orang-orang yang kita kasihi atau yang mengasihi kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Yang akan diberikan kepada kita adalah sebuah wonderful world. Sebuah dunia yang indah, luar biasa. Bukan dunia yang penuh dengan penderitaan. Bukan, saudara. Karena dia baik bagi kita. Kalau saja anaknya tidak disayangkan, diberikan, dikorbankan untuk kita, apatah lagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Pasti Tuhan juga akan sertakan bersama-sama dengan pengorbanan Kristus. Jadi tema kita pada malam hari ini saya berikan judul My Wonderful World. Sama dengan singkatan persekutuan kita MWW. Saya panjangkan MWW menjadi tema firman Tuhan yaitu My Wonderful World. Tuhan ingin memberikan the wonderful word bagi kita. Mari kita buka nats Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 12 sampai 15. Ulangan pasal 11 ayat 12 sampai 15. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Mengawasi dalam bahasa aslinya artinya mempedulikan. Dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, firman Tuhan ini datang dari Tuhan melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Di manakah posisi mereka? Posisi mereka sudah hampir mencapai tanah Kanaan. Perlu kita ketahui kitab Ulangan ditulis ketika mereka sudah beredar-edar, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka sudah kenyang dengan kesulitan. Mereka sudah puas sekali dengan hambatan-hambatan di padang gurun yang mereka alami selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan. 40 tahun cukup memberikan pelajaran yang luar biasa bagi bangsa Israel. Betapa tidak enaknya padang gurun. Dan di hadapan mereka, sedikit langkah lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk, saudara, Tuhan sudah membuka view mereka, pandangan mereka tentang apa dan bagaimana tanah Kanaan. Oh, tanah Kanaan itu jauh kalau dibandingkan dengan padang gurun, saudara. Karena tanah Kanaan itu tanah yang begitu permai, subur, dan makmur. Sementara padang gurun, tempat yang tandus,
Yang Alkitab menulis mereka hari-hari mendengar auman binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Dan mungkin setiap pagi mereka harus makan roti mana dan sore makan daging puyuh. Tidak demikian dengan tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah-limpah dengan anggur, tanah yang berlimpah-limpah dengan kurma, yang sampai disebutkan itulah madu, karena kurma itu begitu manis. Jadi tanah yang berlimpah anggur dan madu itulah tanah Kanaan, saudara. Saudara, itulah the wonderful world bagi bangsa Israel. Ketika kita mengalami padang gurun, mungkin di tahun lalu 2020, lalu ketika memasuki bulan pertama, di tahun yang baru 2021, saudara, mungkin jalanmu ada di padang gurun. Mungkin tahun ini seperti tahun ke-40 bagi bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun. Saudara, firman Tuhan malam ini ingin menyapa saudara dan menjanjikan sebuah Kanaan, the wonderful world, the wonderful land, untuk saudara nikmati dan masuki dengan iman percayamu. Saudara, itulah negeri, the wonderful world yang dipelihara oleh Tuhan. Dan mata Tuhan mengawasi, mempedulikan dari awal sampai akhir tahun. Saudara, artinya mereka ada di tanah Kanaan tidak seperti di padang gurun yang terbatas limit waktunya 40 tahun. Dari awal sampai akhir tahun. Lalu kembali kepada awal tahun berikutnya sampai akhir tahun berikutnya dan seterusnya. Itulah sebuah siklus kehidupan yang tanpa berhenti yang mereka akan alami di tanah Kanaan. Dan bagaimana situasinya mereka bisa menjalani tahun-tahun di tanah Kanaan yang tanpa limit itu? Mereka menjalaninya dengan, perhatikan saudara, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi, mempedulikan. Artinya apa? Artinya mereka berada di tanah Kanaan dengan pengawasan penuh dari Tuhan. Mulai awal hingga akhir tahun. Luar biasa, bukan? Bukankah suatu hidup yang membahagiakan kalau mata Tuhan terus mengawasi hidupmu, saudara? Terus melihat kepada rumah tanggamu, terus melihat kepada usaha dan pekerjaanmu. Karena itu tepat sekali Pastor Nathan selalu mengajak kita di tengah minggu untuk menyembah. Bersyukur. Tuhan, terima kasih. Mata Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Saudara, yang luar biasa, poin yang kedua kita akan belajar. Bahwa berkat-berkat yang mengisi the wonderful world dalam hidup saudara adalah berkat yang bersyarat. Kita perhatikan ada kata sambung jika. Kamu dengan titik-titik-titik. Ya. Jika dan sehingga, ya, lalu disebutkan berikutnya apa yang mereka terima. Sekali lagi mari kita lihat ayat itu. Mulai dari ayat yang ke-12. Maaf, 13. Ya. Tadi 12 itu adalah mata Tuhan mengawasi. Ayat 13. Jika, ini kata sambung berkat bersyarat tadi, kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, lalu sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saudara-saudara, apa yang dikerjakan sebagai syarat itu lalu ditindaklanjuti dengan sehingga kamu itu mengasihi Tuhan dan seterusnya, maka akibatnya apa? Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya.
hujan awal dan hujan akhir. Lalu juga sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Wow, luar biasa saudara. Yang dikerjakan mereka adalah ketentuan-ketentuan, syarat-syarat rohani. Apa itu Pak Andreas? Yaitu mendengar perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Bukankah itu kegiatan-kegiatan rohani, saudara? Bukankah itu adalah penyembahan-penyembahan yang kita lakukan? Maka akibatnya ada berkat-berkat jasmani yang kita terima berupa hujan, berupa gandum, berupa anggur, dan berupa minyak. Gandum, anggur, dan minyak berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bagaimana caranya bisa mencapai semua itu? Pak Andreas, tentu saja ya kita harus bekerja dong. Bila perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan all out. Betul, saudara tidak salah. Tetapi firman Tuhan ini adalah kebenaran yang hakiki. Ketika kita mengerjakan tugas-tugas kewajiban kita secara rohani, karena ini berkat bersyarat saudara, maka akibatnya kita diberkati secara jasmani. Prinsip rohani ini akan berlaku terus-menerus dan berlaku juga untuk saudara dan saya. Inilah prinsip dari firman Tuhan. Ketika kita mengerjakan tugas kita, memperhatikan kehidupan rohani, Tuhan pun memperhatikan berkat-berkat jasmani untuk saudara. Lalu dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Wow, luar biasa saudara. Tidak hanya berkat untuk jasmani kita, tapi berkat untuk hewan-hewan kita juga diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Karena hewan itu untuk kita persembahkan sebagai korban persembahan bagi Tuhan dan selebihnya untuk kita sembelih untuk dimakan sehari-hari oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan memberikan siklus berkat itu, saudara. Hidup rohani kita perhatikan, lalu Tuhan memberkati jasmani kita. Tidak hanya itu, tapi Tuhan juga memberkati binatang-binatang yang kita pelihara. Pada waktu itu orang Israel kebanyakan beternak kambing, domba, dan lembu. Di mana binatang-binatang itu memang untuk persembahan, korban bagi Tuhan. Tapi juga mereka bisa makan untuk dinikmati. Lalu kalau mereka mempersembahkan korban itu artinya mereka memperhatikan kehidupan rohani mereka kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati lagi berkat jasmani. Begitu seterusnya. Bukankah itu the wonderful world? Bukankah itu kehidupan yang berlimpah? Luar biasa, saudara. Dan juga di poin yang terakhir, kita belajar sebuah covenant. Sebuah perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kita akan melakukan, yaitu jika kamu melakukan ini A, B, C, D yang tadi kita sudah pelajari, maka Tuhan pun juga akan, tadi disebutkan, memberi hujan, memberi anggur, minyak, dan gandum, lalu juga memberikan padang rumput untuk makanan hewanmu. Jadi ada bagian kita sebagai umat Tuhan, lalu juga ada bagiannya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bukankah itu adalah the covenant? Sebuah perjanjian abadi antara Tuhan dengan kita, saudara. Dan Yesus sudah menyelesaikan semua itu di kayu salib sebagai meterai, tanda tebusan bahwa saudara adalah umat perjanjian yang kepada kita Tuhan menjanjikan dengan jaminan dirinya sendiri. Luar biasa, saudara. Itulah the wonderful world. Ketika saya mengerti rahasia ini, hidup saya menjadi ringan.
hidup saya menjadi bebas dan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari rasa khawatir, rasa takut, dan rasa terancam oleh intimidasi kuasa-kuasa kegelapan. Karena saya punya the covenant. Saya punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan punya perjanjian dengan saya. Asalkan saya memenuhi kewajiban-kewajiban saya, maka Tuhan pun akan merealisasikan janjinya dalam hidup kita. Realisasi janji Tuhan itulah the wonderful word dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengikatkan dirimu berjanji kepada kami dalam sebuah the covenant. Sebuah perjanjian yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus yang ditumpahkan di Kalvari. Itulah yang memperkuat perjanjian antara kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh berharga di mata Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati the wonderful word dalam hidup kami. Berkati setiap anggota persekutuan Midweek Worship dimanapun berada. Kami yakin percaya kami semua menikmati persekutuan itu di dalam Engkau karena kami mempunyai perjanjian the covenant itu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetaplah menyembah Dia. Tetaplah memuliakan namanya. Amin.